Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Bagaimana kabarnya, Bu Sulis? Alhamdulillah, kabar baik. Bagaimana dengan Bu Nur? Alhamdulillah, Bu. Saya juga dalam keadaan baik. Jadi, begini, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching seperti yang telah Ibu sampaikan tadi. Untuk coaching hari ini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Sulis, dan yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Tuti Alawiyah. Jadi saya sendiri, Ibu Nur Hasanah, akan bertindak sebagai observer yang akan mengamati praktek coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Tuti dan Ibu Sulis. Namun sebelum Ibu Sulis melakukan praktek coaching, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kriteria penilaian yang nantinya akan saya gunakan untuk mengamati kegiatan praktek coaching Ibu. Di sini saya akan mengamati praktek coaching Ibu menggunakan alur tirta ya, Bu. Jadi Iya, Bu. nanti kegiatan yang Ibu lakukan sudah sesuai atau belum dengan alur tirtanya. Begini Bu, alur tirta itu dimulai dari tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga nanti akan ada penilaian bagaimana nanti Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan yang berbobot kepada Koci ya Bu, dan bagaimana juga Koci merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan satu lagi Bu, Ibu juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, Bu, yang di mana prinsip coaching itu terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan sebuah potensi. Tapi sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sulis. Baik, Bu. Mm-mm. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Baik, Bu Nur. Jadi kompetensi coaching yang akan dikembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Selanjutnya, kira-kira dari beberapa yang akan dikembangkan oleh Bu Sulis, kompetensi mana yang secara spesifik yang akan Ibu observasi? Baik, secara spesifik yang akan saya lakukan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, selanjutnya kira-kira adakah indikator ketercapaian dan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Saya ingin coach saya itu menumbuhkan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik, Bu Sulis. Terima kasih jawabannya. Mungkin cukup dulu pertanyaan dari saya. Silahkan Ibu lanjutkan percakapan coaching Ibu bersama Ibu Tuti Alawiyah. Baik, Ibu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum, Bu Sulis. Waalaikumsalam, Bu Tuti. Maaf mengganggu waktunya. Bu Sulis hari ini sibuk atau tidak?
Alhamdulillah tidak, Bu. Ada hal yang ingin bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, saya ingin menceritakan sedikit masalah yang saya hadapi. Mungkin saja Ibu bisa membantu saya untuk menemukan solusinya. Wah, dengan senang hati, Bu. Kira-kira yang Ibu harapkan nanti setelah sharing dengan saya apa ya, Bu? Eh, saya berharap bisa mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oke, baik. Coba Ibu boleh ceritakan apa yang menjadi masalah dan semoga saya bisa membantu Ibu untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang Ibu hadapi. Begini ya, Bu ya. Saya ini merasa kesulitan membagi waktu. Sekarang kan saya memiliki dua peran, Bu. Yang pertama, peran saya sebagai ibu rumah tangga. Satu lagi, peran saya sebagai seorang guru. Semuanya mengambil waktu banyak, Bu. Apalagi akhir-akhir ini. Saya mengikuti salah satu program guru penggerak. Saya tambah sulit sekali untuk membagi waktu saya, Bu. Di sisi lain, tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu rumah tangga juga harus saya penuhi dengan baik, Bu. Jadi, hal tersebut, Bu, menjadi masalah bagi saya. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira ini sudah berlangsung berapa lama ya, Bu? Kira-kira kurang lebih 3 sampai 4 bulan belakangan ini, Bu. Nah, menurut Ibu, sebelum 3 sampai 4 bulan ini, belakangan ini, apakah Ibu sudah dapat membagi waktu untuk peran ini, Bu? Iya, Bu, sebelumnya karena kegiatan ini kan tidak terlalu padat. Jadi, saya masih dapat membagi waktu dengan baik. Tidak sama dengan keadaan sekarang, Bu, karena rutinitasnya terlalu banyak. Jadi, susah sekali untuk saya membagi waktu, Bu. Baik, Bu Tuti. Jadi Ibu merasa ada perbedaan dari beberapa bulan yang lalu dengan yang sekarang ini ya, Bu? Iya, Bu, betul sekali, Bu. Nah, menurut Ibu Tuti, bagaimana sih idealnya seorang guru yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang dapat mengatur waktunya dengan baik? Menurut saya, Bu, kalau kita memiliki peran yang ganda, sebaiknya sih kita dapat mengatur itu dengan baik, tidak membawa pekerjaan di sekolah ke rumah, kemudian tidak membawa pekerjaan rumah ke sekolah. Jadi, kedua-duanya harus bisa saling tidak bertabrakan. Artinya, tidak saling mengganggu tugas lah, Bu, dan tanggung jawab. Jadi, sebisa-bisanya kita harus mampu membagi waktu secara optimal dan efisien, Bu. Wah, saya sangat setuju ya, Bu ya. Nah, apakah selama ini ada hambatan dalam mengatur waktu sebagai guru dan ibu rumah tangga, Bu? Sebenarnya inilah hambatan yang saya hadapi, Bu, karena kadang-kadang saya itu kurang konsentrasi, kurang efisien dalam membagi waktu, apalagi tanggung jawab. Sebagai seorang guru, sebenarnya banyak pekerjaan di sekolah, Bu, dan saya juga khawatir saya kurang berkolaborasi pada saat itu, Bu, dengan rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Jadi, pekerjaan di sekolah itu saya lakukan sendiri. Itu yang membuat saya merasa kewalahan, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi Ibu merasa hal-hal tersebutlah yang Ibu sulit dalam membagi waktu ya, Bu ya. Nah, Iya, betul apa sekali, Bu. suami dan anak Ibu merasa terganggu dengan rutinitas Ibu yang sekarang? Alhamdulillah sih, Bu, mereka sudah memahami dan kami semua sudah saling mengerti dengan rutinitas kami masing-masing, Bu. Oh ya, alhamdulillah, syukurlah ya, Bu ya. Kalau begitu, jadi Ibu sudah saling mengerti satu sama lain ya, Bu. Nah, Iya, dari betul. beberapa hambatan yang tadi, Bu, cerit eh, Ibu ceritakan, lantas apa rencana yang ingin Ibu lakukan? Saya mungkin berencana mengatur waktu saya jauh lebih baik. Misalnya saja dengan membuat jadwal harian, kemudian pekerjaan saya di sekolah, saya tidak akan bawa ke rumah. Artinya betul-betul saya selesaikan di sekolah.
Kemudian saya mungkin akan berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat, sehingga pekerjaan di sekolah itu mungkin akan jauh lebih ringan, Bu, karena bisa dibantu oleh rekan sejawat. Iya, betul sekali, Bu ya. Saya merasa langkah yang akan Ibu Tuti lakukan itu sangat luar biasa. Selanjutnya, apakah ada hal yang ingin Ibu tambahkan lagi? Menurut saya mungkin menjaga kesehatan ya, Bu. Jadi dengan istirahat yang cukup bisa membuat kita tetap fit dan kesehatan terjaga. Dan itu menurut saya penting, Bu. Bagus sekali itu, Bu, karena kalau kita dalam keadaan sehat, semua pekerjaan dapat kita selesaikan dengan baik. Nah, apakah komitmen yang Ibu akan lakukan untuk tetap menjalankan rencana tersebut, Bu? Komitmen saya berencana akan melaksanakan semua yang sudah saya rencanakan ini, Bu, dengan konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, saya juga akan melihat hasil rencana saya ini. Apakah sudah sesuai atau belum dengan melakukan refleksi. Apalagi kan kegiatan guru penggerak saya ini sebenarnya beberapa bulan lagi hampir selesai dalam waktu dekat ini. Jadi, saya berharap saya bisa mengoptimalkan kembali waktu sesuai sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini, Bu. Wah, menurut saya itu adalah langkah yang sangat bagus ya, Bu ya. Kemudian, kapan rencana Ibu ini akan dilaksanakan, Bu? Sebenarnya saya berencana untuk melakukan ini itu hari ini, Bu. Saya berencana hari ini. Wah, itu bagus sekali ya, Bu ya. Selanjutnya, setelah obrolan kita hari ini, apa yang Ibu rasakan saat ini? Saya merasa sudah mendapatkan solusi dan merasa lebih lega karena dari permasalahan yang saya hadapi ini, menurut saya dengan berbagi mungkin akan lebih membuat saya lebih ringan ya, Bu. Kemudian saya menyadari bahwa waktu 24 jam itu betul-betul harus dapat saya optimalkan dengan baik dan saya atur secara efisien. Seperti itu, Bu. Baik, alhamdulillah saya juga senang mendengarnya. Saya juga senang bisa menjadi orang yang dipercaya untuk dapat berbagi ya, Bu ya. Saya juga Iya, berharap dapat menjadi bagian dari rencana Ibu tersebut. Saya tunggu ya, Bu, hasilnya. Saya tunggu ya, Bu, hasil rencana ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. siap, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Saya banyak belajar dari obrolan yang kita lakukan hari ini. Siap, Ibu. Sama-sama, Bu. Saya juga senang bisa membantu. Saya menunggu hasil rencana yang akan Ibu lakukan. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti di lain hari. Iya, Bu. Nanti saya akan berbagi hasil rencana saya ini. Sekali lagi, terima kasih banyak ya, Bu, atas waktunya. Iya, Ibu Tuti. Baik, Bu. Assalamualaikum, Bu Sulis. Waalaikumsalam, Bu Tuti. Baik, Bu Sulis, terima Iya, kasih. Bu Nur. Saya sudah diberi kesempatan untuk melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Tadi saya sudah mengamati jalannya proses coaching Ibu bersama dengan Ibu Tuti Alawiyah. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan di coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik, Bu. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Begitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Sulis atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa catatan saya terkait hasil observasi yang saya lakukan tadi.
mengenai kegiatan coaching Ibu bersama Ibu Tuti Alawiyah dengan menggunakan model Tirta. Di sini catatan yang pertama yaitu tentang tujuannya, Bu. Menurut saya tujuannya sudah terpenuhi, yaitu di sini coach memiliki permasalahan yang dibicarakan dengan coach agar tercapai sehingga mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian di dalam tahap identifikasi, di sini coach sudah memberikan umpan balik yang sudah selesai dengan tujuan dan mengena dengan identifikasi masalahnya, Bu. Contohnya, tentang pertanyaan permasalahan apa yang dihadapi oleh coach dan ada juga pertanyaan pemantik untuk mengarahkan coach, agar bisa menggali potensi diri, sehingga bisa menentukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga untuk, rencana aksi tadi, di sini coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Untuk, perannya dalam rencana aksinya tadi, juga sudah sesuai, terbukti dari coach bisa menemukan jalan keluar dari permasalahannya sendiri, Bu. Dan, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Di sini, coach sudah memberikan pertanyaan umpan balik mengenai tindak lanjut, pelaksanaan rencana aksi coach. Jadi, tadi coach juga sudah menanyakan tentang tindak lanjut terhadap rencana yang akan diambil oleh coach, yang membuat coach, bisa lebih yakin akan keputusan dalam solusi yang diambilnya. Selanjutnya, saya juga tadi telah melihat dan memperhatikan coach, merespon dan menanggapi pertanyaan dari Ibu selaku coach-nya. Kemudian juga, sudah sesuai dengan rambu-rambu dengan prinsip koci, yaitu, di situ sudah terlihat adanya kemitraan, proses kreatif, dan, memaksimalkan timbulnya potensi dalam diri seorang, koci. Selanjutnya, di sini Bu Sulis, selaku coach juga, saya ingin, bertanya lagi kepada Ibu, kira-kira adakah kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari hasil coaching, hari ini yang barusan, telah Ibu lakukan bersama Ibu Tuti? Oke, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah ingin lebih memahami lagi proses Tirta sehingga bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi ke depannya, Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Semoga ke depannya, Ibu dapat melakukan praktek coaching ini dengan lebih baik lagi ya, Bu. Jadi cukup sekian, Bu. Mungkin nanti lain waktu kita bisa berbincang-bincang lagi. Assalamualaikum, Iya, Bu Sulis. Waalaikumsalam, Bu Nur.